Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Matalata Channel dengan saya sendiri Andi Matalata. Mohon maaf buat teman-teman semua, udah lama sekali nih saya nggak pernah buat konten, buat video tentang perpajakan. Berhubung sekarang sudah di penghujung akhir tahun, maka kita pun siap-siap untuk menyiapkan pelaporan SPT orang pribadi tahunan, di mana nanti yang akan kita laporkan yaitu penghasilan tahun pajak 2022 yang nanti paling lambat kita laporkan pada tanggal 31 Maret di tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing dan berbagi kepada kawan pajak semua jenis formulir apa sih yang tepat baiknya kita gunakan pada saat penyampaian pelaporan pajak akhir tahun, yaitu tahun pajak 2022, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Sebelum kita beralih kepada jenis formulir apa saja nanti yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, maka kita melihat dulu dasar penyampaian dan pelaporan dan jenis formulir apa nanti yang akan kita gunakan. Di sini ada aturannya Per 19 Pajak 2014. Nah, di dalam Per Pajak 2014 ini dijelaskan mengenai formulir-formulir yang digunakan oleh wajib pajak pada saat menyampaikan pelaporan SPTOP tahunan, di mana nanti penggunaan formulir ini diklasifikasikan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak orang pribadi. Kita tidak akan bahas atau baca aturan yang ada di Per 19 2014 ini, tetapi nanti saya akan membahas apa yang ada di dalam isi Excel ini, karena di dalam Excel ini adalah sebenarnya turunan dari aturan tadi, cuma ini saya lengkapi lagi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Yang pertama, di sini di dalam kolom ini saya sudah membuat yaitu wajib pajak. Di sini ada wajib pajak orang pribadi. Kemudian di sini ada penghasilan setahun. Penghasilan setahun wajib pajak orang pribadi kurang dari atau sama dengan 60 juta. Kemudian sumber penghasilannya dari mana nih? Misalkan sumber penghasilannya selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Misalkan penghasilan sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri. Kedua, penghasilan hanya dari satu pemberi kerja atau dari satu perusahaan. Maka apabila kawan pajak dalam satu tahun itu memiliki penghasilan tidak lebih atau sama dengan 60 juta rupiah, maka kawan pajak bisa menggunakan formulir 1770 sangat sederhana atau yang kita singkat dengan 1770 SS. Ini formulir yang sangat sederhana digunakan oleh wajib pajak. Nah, di mana sih nanti kita temukan, di mana kita ketahui nih penghasilan kita di bawah 60 juta atau di atas 60 juta nih. Nah, nanti kita dapat temukan penjelasan penghasilan tersebut dari bukti potong yang kita terima dari perusahaan tempat kita bekerja. Contohnya seperti ini. Oke, jadi kawan pajak bisa lihat bersama-sama. Di sini ada formulir 1721A1. Ini formulir untuk pegawai swasta. Kalau untuk pegawai negeri nanti 1721A2 di sini. Kemudian di sini ada nomor bukti potong yang menjelaskan di sini adalah 1, ini bulan 1 sampai 12, dan ini tahun, dan ini adalah nomor urut bukti potong. Kemudian di sini ada masa perolehan penghasilan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini ada NPWP pemotong, NPWP perusahaan tempat kita bekerja ya, begitu. Di sini, kemudian di sini ada nama pemotong atau nama perusahaan tempat kita bekerja. Kemudian di poin A ini ada identitas penerima penghasilan yang dipotong. Artinya kita sendiri nih, nama kita sendiri di sini. NPWP kita di sini tercatat, kemudian NIK, nama, kemudian alamat. Kemudian yang paling penting pada poin 6 ini, di sini ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Nah, ini perlu diperhatikan di sini kalau misalkan keterangannya K garis miring 1, berarti PTKP-nya adalah menikah dengan satu tanggungan anak. Kemudian di sini nama jabatan staf, kemudian di sini ada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
Kemudian kita lihat di sini di bagian penghasilan bruto terbagi menjadi 6 komponen. Di sini ada gaji, tunjangan, tunjangan lain, honorarium dan imbalan lainnya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, tantiem, bonus, gratifikasi, dan seterusnya. Kemudian jika kita total di poin kolom 6 ini, jumlah penghasilan bruto sama dengan 60 juta. 60 juta ini adalah jumlah dari gaji, honorarium, premi asuransi, dan THR. Dijumlahkan menjadi 60 juta. Nah, disinilah kita ketahui bahwa penghasilan kita itu lebih atau sama dengan 60 juta. Nah, dari bukti potong ini gitu. Kemudian kita lihat di bagian poin C, di sini ada identitas pemotong. Ini juga poin paling penting karena identitas pemotong ini nanti akan kita input namanya dan juga NPWP-nya ketika kita menyampaikan pelaporan di DJP online. Selanjutnya di sini juga ada tanggal bukti potong. Nah, tanggal bukti potong ini juga nanti akan kita input di DJP online. Baik, kita lanjut pada kertas kerja Excel yang sudah saya ringkas tadi dari Per 19 tahun 2014. Yang kedua, di sini kita akan membahas terkait dengan formulir 1770 sederhana. Untuk formulir 1770 sederhana ini, penghasilan setahun untuk wajib pajak orang pribadi ini ada 2 poin. Yang pertama, penghasilan setahun kurang dari atau sama dengan 60 juta dan atau di atas 60 juta. Kemudian di sini dia memiliki sumber penghasilan yang sangat variatif. Yang pertama, sumber penghasilannya dari satu atau lebih pemberi kerja. Artinya dari satu atau lebih perusahaan tempat dia bekerja. Misalkan dia bekerja di perusahaan PT ABC, kemudian juga dia bekerja di perusahaan PT ABD, misalkan seperti itu. Berarti dia telah memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Misalkan di sini penghasilannya sebagai pegawai swasta. Kemudian yang kedua, dia juga memiliki penghasilan sebagai pegawai negeri. Contohnya seperti apa sih di poin yang pertama ini? Misalkan ya, dosen pegawai negeri, namun dosen tersebut ditempatkan pada universitas swasta. Otomatis nanti dosen ini memperoleh 2 bukti potong. Bukti potong sebagai pegawai negeri, kemudian juga dia nanti akan mendapatkan bukti potong sebagai pegawai swasta di mana dia ditempatkan. Yang kedua, di sini ada penghasilan dalam negeri lainnya. Misalnya, penghasilan sebagai narasumber, moderator, pemateri, penceramah, dan lain-lain. Kemudian yang poin B ini penghasilan dari dividen, royalti, dan lain-lain. Misalkan untuk penghasilan sebagai narasumber ini termasuk dalam penghasilan yang bersifat tidak berkesinambungan, karena penghasilan dari narasumber ataupun moderator atau pemateri kadang kan kita biasa diundang ya dalam suatu forum atau acara, kemudian kita diminta untuk mengisi di situ sebagai pemateri, penceramah, maka di situ nanti kita akan mendapatkan honor nih dari penyelenggara. Nah, itulah yang dimaksud sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian yang ketiga, di sini ada penghasilan yang dikenakan bersifat final. Misalnya nih penghasilan dari penyewaan tanah pribadi, ruko, kos-kosan, kontrakan, dan lain-lain. Misalkan kita nih, saya memiliki ruko nih, kemudian saya sewakan kepada Tuan Budi. Nah, dari penghasilan ruko tersebut itu adalah penghasilan yang bersifat final gitu. Nah, makanya apabila wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan dengan 3 kriteria sumber penghasilan yang sudah saya jelaskan di atas, maka wajib pajak orang pribadi tersebut harus menggunakan formulir 1770 sederhana. Coba kita lihat contoh bukti potong untuk 1770 sederhana. Nah, baik. Di sini adalah contoh bukti potong formulir 1721A1 wajib pajak orang pribadi yang didapatkan dari perusahaan tempat dia bekerja nih. Di sini juga ada nomor bukti potong. Kemudian di sini NPWP pemotong, nama pemotong. Kemudian di poin A ini identitas penerima penghasilan yang dipotong, nama yang bersangkutan, NPWP-nya dicatat, kemudian NIK, nama, alamat. Kemudian di sini jangan lupa paling penting yaitu status jumlah PTKP-nya. Misalkan kawin dengan 1 tanggungan anak. Kemudian kita beralih kepada penghasilan bruto. Kita langsung beralih kepada poin 8. Di sini ada jumlah penghasilan bruto.
Coba kita lihat, penghasilan brutonya sudah melampaui atau di atas 60 juta. Artinya, wajib pajak tersebut harus menggunakan formulir 1770 sederhana karena penghasilannya sudah di atas 60 juta. Kemudian kita lihat pada poin 12, di sini ada jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto ini adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Ya, biaya jabatan yang didapatkan maksimal 6 juta selama setahun. Kemudian kita lihat di poin nomor 15, di sini ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 63 juta sesuai dengan statusnya di sini. K_1. 63 juta. Kemudian kita lihat pada poin nomor 20, PPh pasal 21 atau pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar 3.100.000. Kemudian di poin C ini adalah identitas pemotong. Ini juga paling penting. Ini juga nanti akan kita entry atau input di DJP online. Namanya siapa, kemudian tanggal bukti potongnya tanggal berapa. Kemudian kita beralih kepada penghasilan dalam negeri lainnya. Saya akan tunjukkan kepada kawan pajak bagaimana contoh bukti potong untuk penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, ini dia. Ini adalah contoh bukti potong untuk penghasilan dalam negeri lainnya atau yang kita kenal dengan bukti potong tidak final. Di sini juga ada nomor bukti potong. Ini juga poin paling penting yang akan kita input di DJP online. Kemudian di sini ada identitas penerima ya, penghasilan yang dipotong, nama, NPWP dan alamat. Kemudian di sini ada PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang dipotong. Di sini ada kode objek pajak 21.100.09. Ini artinya adalah yang menerima penghasilan tersebut secara tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan itu artinya dia memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak tidak lebih dari 2 kali penghasilan. Atau misalkan gini, dia hanya memperoleh satu kali penghasilan dalam 1 tahun pajak, begitu cara simpelnya. Dia di sini misalkan kita lihat jumlah penghasilan brutonya 10 juta, kemudian dasar pengenaan pajaknya hanya 50% dari penghasilan bruto ini, yaitu 5 juta. 5 juta inilah yang dikali tarif 5% atau yang kita kenal dengan tarif progresif. Jadi totalnya 250.000. Kemudian di sini juga ada identitas pemotong. Ini juga paling penting, nanti akan kita entry di DJP online, NPWP dan namanya. Kemudian tanggal bukti potongnya juga ini paling penting, akan kita entry juga di DJP online. Di bagian bawah ini juga kawan pajak bisa mencermati ada PPh pasal 21 tidak final dengan perbedaan kode-kode di sini. Misalkan kayak tadi 21.100.09, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Oke, kita lanjut beralih kepada Excel. Kemudian saya scroll ke bawah. Nah, di sini di nomor 2 ini adalah formulir 1770. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 ini, di sini ada syarat. Untuk penghasilan setahun, misalkan kurang dari atau sama dengan 60 juta dan atau di atas 60 juta. Sumber penghasilannya di sini ada 4. Kalau untuk formulir 1770 sederhana ini, sumber penghasilannya kan ada 3 ya. Kita bisa lihat 1, 2, 3. Kalau untuk formulir 1770 ini, sumber penghasilannya lebih dari formulir 1770 sederhana. Yang pertama, sumber penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas. Misalkan, dari usaha seperti apa nih? Dari usaha toko kelontong dan usaha lainnya. Nanti juga kita bisa lihat kembali nih, usaha toko kelontong itu, kalau menurut Undang-Undang Harmonisasi yang diterbitkan kemarin, misalkan omsetnya tidak menyentuh di angka 500 juta dalam 1 tahun pajak, maka dia dibebaskan pemotongan pajak atau dibebaskan pemotongan pajak sebesar 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018 itu. Apabila dalam 1 tahun pajak omsetnya sudah melampaui 500 juta, maka sisa dari 500 juta itu yang dikenakan tarif 0,5% gitu. Yang kedua di sini dari pekerjaan bebas. Contohnya seperti apa sih? Kalau dari pekerjaan bebas itu contohnya seperti pengacara, artis, konsultan pajak dan lain-lain. Artinya dia tidak memiliki keterikatan dengan suatu perusahaan. Dia bebas gitu. Dia bisa ngisi, dia bisa diundang gitu. Kedua, di sini dari 1 atau lebih pemberi kerja.
Misalkan juga orang pribadi nih memiliki penghasilan tidak lebih dari 60 juta, tapi memiliki dari PT ABC, kemudian juga dia memiliki dari PT ABZ gitu ya. Dia memiliki penghasilan yang banyak dari berbagai sumber gitu ya. Kemudian yang poin ketiga ini penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, penghasilan dari dalam negeri lainnya yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan dia juga sebagai pengusaha, dia juga sebagai pekerjaan bebas, dia juga sebagai orang pribadi yang bekerja di perusahaan, dia juga sebagai orang pribadi yang sering mengisi seminar, sering mengisi sebagai pemateri, dan dia juga sebagai orang pribadi yang memiliki penghasilan dari penyewaan tanah pribadi, ruko, kos-kosan, kontrakan, dan lain-lain. Nah, ini sangat kompleks sekali penghasilannya untuk 1770 ini. Apabila wajib pajak yang masuk dalam kategori penghasilan yang sangat kompleks seperti ini, maka dia diharuskan untuk menggunakan formulir 1770. Dan di sini nanti penghitungan juga agak rumit ya, karena di sini ada kewajiban pajak tertentu. Contohnya dari usaha. Ini kan di luar dari orang pribadi nih. Dia harus melaporkan penghasilan setiap bulan. Misalkan dia menggunakan norma penghitungan atau dia menggunakan tarif PP 23 2018 yang 0,5% apabila omsetnya telah melampaui 500 juta. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di lain waktu saya akan buatkan video untuk kawan pajak semua, bagaimana tata cara pelaporan menggunakan 1770 sangat sederhana di DJP online, bagaimana tata cara pelaporan menggunakan 1770 sederhana di DJP online, dan juga bagaimana pelaporan menggunakan 1770 dengan penghasilan yang sangat kompleks seperti ini di DJP online. Buat kalian yang sedang nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena di channel ini mudah-mudahan kalian dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.